Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayat Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Yang tiada terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu sekalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam hati kita, meyakini semua anugerah dari Allah. Bersyukur dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur dengan perbuatan kita, yaitu kita menuruti apa yang menjadi kehendak yang memberikan nikmat kepada kita. Inilah penunjang kebahagiaan, yaitu bersyukur pada Allah. Kemudian yang kedua, kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita membaca solawat, termasuk anjuran perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi, maka kita diperintahkan untuk bersolawat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita di kesempatan ini adalah di antara kemuliaan seseorang di hadapan Allah, bahkan di hadapan sesama manusia, adalah kebaikan akhlaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi buah daripada keimanan, buah daripada keislaman adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan ini menjadi risalah utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping misi pokoknya adalah menegakkan tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah menyampaikan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, perilaku kita yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang menjadi teladan kita adalah Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sebagai teladan utamanya, bagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 1. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Maka kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak, dalam menghiasi hidup ini, karena akhlak itu kalau diibaratkan di pohon itu adalah buahnya atau bunganya. Kalau iman diibaratkan sebagaimana akarnya, kemudian Islam itu diibaratkan sebagai batangnya atau cabang-cabangnya. Nah, buahnya itu, bunganya itu adalah akhlak. Jadi akhlak ini adalah mencerminkan keimanan dan keislaman kita. Mestinya demikian. Nah, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Yang tadi malam saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, dan karena rahmat dari Allah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, maka mereka akan meninggalkanmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dan berazamlah, dan apabila sudah berazam maka bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dalam Al-Quran ayat 159 Al-Imran ini Allah menyampaikan beberapa pesan kepada kita, dan ini merupakan salah satu perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hendaknya kita menebarkan kasih sayang. Jadi lemah lembut, kasih sayang, bahasa Jawanya mungkin welas asih kepada semuanya, kepada manusia, bahkan kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada alam semesta, semuanya kita menyayanginya. Wabil khusus adalah kepada manusia kita menyayangi. Dan apabila kita bersikap keras, maka orang-orang akan meninggalkan kita. Tegas boleh, tapi kita ini tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh anarkis dan lain sebagainya. Jadi kita ini menebarkan kasih sayang, karena Islam itu adalah damai. Islam itu menyelamatkan. Orang Islam yang baik itu adalah orang yang selamat dari tangan dan lisannya. Jadi orang senang dengan ucapannya, orang senang dengan perbuatannya. Itulah mereka orang-orang Islam. Jadi lisannya itu menyejukkan. Bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat siapa yang dihadapi. Kalau dihadapi orang kaya, dia akan menyenangkan orang kaya. Tapi yang dihadapi orang miskin, ya orang miskin dia akan disenangkan ya. Nanti di surga penduduk yang terbanyak itu adalah orang miskin. Itu ketika menghadapi orang miskin. Tapi ketika menghadapi orang kaya, ya siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling banyak untuk berjuang di jalan Allah, itulah yang akan mendapatkan kedudukan mulia. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, yang kedua, kita hendaknya suka memaafkan kesalahan orang. Fa'fu anhum ya. Jadi kita ini jangan pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Bahkan kepada saudara kita, pada tetangga kita, teman kita, dan seterusnya.
kita ini membuka pintu maaf lebar-lebar, karena seringkali kita terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan yang tajam seringkali, yang kadang-kadang menimbulkan permusuhan, pertikaian, apalagi kalau sudah masalah politik. Waduh, ya luar biasa. Luar biasa masalah politik, bisa bunuh-bunuhan itu. Sepeninggal Rasulullah dulu juga para sahabat ya banyak yang karena masalah politik ya. Nah, kita mengedepankan supaya memaafkan kesalahan orang, apalagi keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita, dan seterusnya. Hendaknya kita menarik nafas lega untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan manusia. Tidak hanya itu, yang ketiga jemaah sekalian adalah kita hendaknya suka memohonkan ampun kepada Allah pada saudara-saudara kita mungkin yang salah, yang khilaf, yang kadang-kadang menyenggol, menyakiti dan lain sebagainya. Kita oleh Allah diperintahkan luar biasa memohonkan ampun. Ya Allah, ampunilah dosa temanku, dosa saudaraku, dosa temanku, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Nah, wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, yang keempat nilainya adalah kita hendaknya suka bermusyawarah. Jadi musyawarah itu diantara prinsip ajaran Islam adalah prinsip yang namanya syuro. Wa amruhum syuro bainahum. Dan hendaklah kamu dalam suatu urusan itu bermusyawarah. Jadi musyawarah itu adalah merupakan salah satu ajaran mulia dalam Islam. Kita mungkin bahasanya ya rembugan, gendu-gendu rasa, sambung rasa. Khususnya kita di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan seterusnya, kehidupan, karena kita ini makhluk sosial. Dan apabila sudah bermusyawarah, yang berikutnya adalah kita hendaknya berazam, membulatkan tekad, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hendaknya kita bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada selain Allah. Nah, ini tawakal juga merupakan salah satu prinsip ajaran agama Islam yang sangat baik untuk menghiasi kebaikan akhlak bagi manusia. Jadi bertawakal, menyerahkan urusan tapi kepada Allah. Karena begini jemaah, kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita udah bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, dan kita sambil menunggu dan kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, pasti yang terbaik untuk kita. Maka Allah menyebut di akhir ayat ini, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai kepada orang-orang yang bertawakal. Nah, jemaah sekalian, ini diantaranya. Inilah yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran itu disebut sebagai contoh yang baik, sehingga kemudian Rasulullah menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada diri engkau Nabi terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekelumit renungan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.